Ini perencana sangat berani merubah dari grafik yang linier menuju grafik yang hiperbolik. Kunat itu sudah dibangun pelabuhan ikan, ratusan miliar oleh perikanan dialokasikan di sana, mangkrak sampai sekarang. Saya tertarik ingin menanggapi apa yang disampaikan Bang Ansori tadi, bahwa visi Indonesia Emas 2045 Lampung ini akankah juga mendapat emas atau perak atau perunggu gitu. Ya. Nah, jadi mungkin kita coba melihat dokumen yang sudah disiapkan oleh Bappenas terkait dengan roadmap menuju Indonesia Emas tahun 2045 ya, sebagai negara Nusantara berdaulat, maju dan berkedaulatan. Saya tertarik dengan roadmap Bapak Ibu sekalian. Pertama, di dalam sasaran yang ada dalam Indonesia Emas ini ada 5 sasaran. Kemudian juga diikuti ada beberapa poin-poin penting yang mungkin nanti menjadi bahan diskusi kita atau mungkin juga jadi bahan yang bisa diambil oleh Bapeda sebagai bahan perencanaan kita untuk menjelang tahun 2045. Pertama, dari 5 sasaran yang ingin dicapai ini ada pendapatan per kapita dalam rangka lepas dari middle income trap, kemudian juga ada sasaran kemiskinan menuju 0% dan lain-lainnya. Kalau kita lihat Bang Ansori dari grafik apa namanya ini peramalan ya, pertama dari sisi pendapatan dan dari PDB ini perencana sangat berani merubah dari grafik yang linier menuju grafik yang hiperbolik. Selama 30 tahun kita sejak 98 sampai ini 25 ya. 25 tahun 98 sampai 2003 grafik itu landai. Linier. Kemudian diramalkan dari 2023 sampai 2045 bukan lagi hiperbolik gitu. Dalam waktu yang demikian singkat. Dengan target pendapatan tadi sebesar ya 22.000 sampai 30.300 US dollar. Nah, kemudian juga kemiskinan dan sebagainya, indikator-indikator capaian ini. Yang jadi sorotan saya adalah baseline-nya, data saat ininya. Saat ininya untuk Lampung ini kan masih 3.800. Nasional sudah diplotkan sini 5.500. Kemudian angka kemiskinan misalnya menuju 0%. Pengalaman kita di Bapeda ini puluhan tahun menggeser angka kemiskinan 1%, 2% itu sangat-sangat sulit gitu. Sekarang mau menuju 0%. Angka sekarang berapa gitu baseline-nya sekarang. Pendapatan juga begitu. Kemudian satu lagi indikatornya yang disampaikan oleh peramal ini adalah, maaf saya katakan peramal, untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan dijaga pada angka ya di atas 5,5%. Selama ini pertumbuhan ekonomi itu memang beberapa tahun sebelum Covid kita menjaga di atas 5% dengan susah payah. Tapi kondisi
yang terjadi itu bisa membuat dia berfluktuasi. Karena itu ramalan selama ini biasanya linear kita buat begitu. Nah, ini diantaranya yang kita lihat dari sajian-sajian dari rundown ini. Tapi kita oke lah, kita tidak terlalu pusingkan itu, angka-angka itu, tetapi setidaknya angka ini menjadi pemacu. Nah, di dalam target-target yang ingin dicapai ini, memang ada hal yang perlu kita perhatikan. Artinya perlu kita sikapi juga. Tadi Bu Citra katakan kaitan dengan kontribusi maritim, Ibu ya. Sebenarnya ada juga di kontribusi maritim itu targetnya untuk 2045 itu 15% dari PDB. Kemudian yang menarik untuk kita di Lampung juga di samping maritim adalah manufaktur. Ya, manufaktur ini untuk mengejar pertumbuhan yang di atas 5,5% itu tadi. 5,5% itu apa pesimis itu dah. Optimisnya itu di atas 6% gitu ya dalam amalan ini. Nah, untuk mengejar itu menurut teorinya kan harus tingkatkan persentase porsi dari manufaktur. Ya. Manufaktur 2045 itu ditargetkan 28%. Kita di Lampung ini nggak bergeser dari 18% gitu. Berapa tahun di sekitar itulah, ya nggak tahu kalau terakhir ini udah bisa meningkat lagi. Nah, memang dari dua indikator ini ya untuk kontribusi maritim dan manufaktur ini saya kira kita Lampung punya peranan yang cukup strategis ya. Misalnya untuk maritim karena kita dikelilingi oleh 1.200 km garis pantai dengan berbagai potensinya, di sebelah barat misalnya ikan tangkap, di sebelah selatan transportasi laut, docking kapal, sebelah timur juga ikan tangkap misal dan sebagainya ya untuk perhubungan regional. Itu saya kira ini sangat mendukung untuk kita kembangkan. Namun kita juga harus lihat juga baseline-nya sekarang berapa kontribusi kita? Mampukah kita mengejar target-target nasional atau mendekati target nasional? Manufaktur juga begitu. Kita andalan kita dalam RPJM 2019-2024 ada 4 kawasan industri akan kita bangun. Udah masuk dalam RPJM N. Tapi tidak satu pun terrealisir. Bahkan di akhir tahun ini 1 dihapuskan dari PSN gitu. Padahal itu juga sangat strategis sebenarnya untuk mendongkrak maritim, kontribusi maritim tadi di Lampung ya. Pelabuhan Batubalai dan sekitarnya itu. Nah, rata-rata persoalan yang kita hadapi adalah persoalan tanah, lagi-lagi tanah gitu ya. Nah, ini yang harus kita anukan. Ya bersyukur kita juga sudah punya pelabuhan-pelabuhan internasional untuk Panjang misalnya, kemudian ada Sebalang, ada juga, nah di Lampung Barat itu ada pelabuhan ikan Bang. Sejak tahun 2010-an kalau nggak salah di Bengkunat itu sudah dibangun pelabuhan ikan. Ratusan miliar oleh perikanan dialokasikan di sana, mangkrak sampai sekarang. Itu juga potensi sebenarnya untuk pelabuhan perikanan dan industri perikanan di sana kalau dikembangkan. Tapi karena nggak ada koordinasi dengan daerah, membangun di ujung Bengkunat, namanya juga ada Bengkunat, di ujung jalannya itu mestinya porsi daerah, tapi nggak pernah koordinasi dengan kita di daerah. Akhirnya mangkrak begitu proyek itu ya. Kemudian di selatan kita punya potensi dan ini juga masih kita jajaki melalui BUMD untuk pengembangan docking kapal di Ketapang. Nah kebetulan lahannya kita punya, hanya saja ini perlu kebijakan bagaimana itu bisa dikembangkan dan itu sangat menarik bagi transportasi laut di Pulau Jawa. Mereka udah kekurangan docking dan alternatifnya adalah di
kita ambil peluang itu. Di samping pengembangan pelabuhan yang lain, misalnya Pak Gubernur juga sudah menginisiasi untuk yang di Mesuji misalnya, ya, kemudian mengambil alih juga beberapa pelabuhan dari Kemenhub yang ada di Lampung Timur dan 3 tempat lainnya. Nah ini juga saya kira bagian dari program yang harus bisa kita kembangkan ke depan untuk mendukung kontribusi maritim. Banyak lain ya, manufaktur di bidang maritim misalnya juga ya, bisa kita kembangkan. Kemudian untuk yang tadi industrialisasi tadi, saya kira ini juga coba bisa dikembangkan melalui pola-pola yang lain, mungkin tidak ya ini memang kita berharap kepada Kementerian Perindustrian bisa mengambil alih ini, tapi nampaknya dari pengalaman kita berapa tahun belakangan ini selalu mengalami hambatan. Padahal ini satu sisi yang juga sangat strategis. Ini mungkin yang pertama. Kemudian yang berikutnya, saya selalu mengingatkan persoalan pola ruang kita untuk kawasan lindung. Ya. Kawasan lindung kita itu 1 juta hektar, saya kurang lebih kalau di dalam dokumennya. Tetapi realitanya memang sudah sangat banyak kawasan-kawasan itu yang memang bukan berfungsi kawasan lagi. Gitu. Nah ini juga mungkin perlu diefektifkan. Nah ini perlu menjadi perhatian kita, mengingat kita masih mengandalkan sektor pertanian, berbagai subsektornya gitu ya, khususnya di bidang pertanian ini yang bagaimanapun juga sangat tergantung kepada ketersediaan air. Nah ini juga selalu kita ingatkan bagaimana konsep hulu hilirnya, hilir menunjang hulu sehingga hulu memelihara kawasan konservasi itu sehingga tetap menjalankan fungsinya sebagai fungsi konservasi. Ya, yang mirisnya kalau ini diserahkan kepada bagi hasil dari pemerintah pusat, maka tidak akan cukup dana itu untuk melakukan pemeliharaan terhadap kawasan-kawasan yang berfungsi konservasi di bagian hulu. Nah ini yang belum pernah jalan. Karena apa Bang Sori, dari pengalaman nampaknya sekarang juga begitu. Kita punya 3 bendung besar, kalau udah kemarau seperti ini, hanya 1 yang masih ada airnya, Batu Tegi. Itu pun sudah udah di bawah garis batasnya, sehingga tidak bisa mengairi. Kalau untuk listriknya memang sudah nggak berfungsi lagi karena airnya memang selalu kurang gitu ya. Wairarem dan lupa terus yang Lampung Timur nih. Jepara itu sudah nggak ada airnya lagi kalau udah kemarau seperti ini, Bang. Nah 3 bendung itu nggak ada yang memenuhi target ketika perencanaan berapa luas yang akan diairi, nggak pernah tercapai karena airnya memang sudah selalu tidak tersedia. Nah ini juga sangat penting tentunya untuk memelihara kawasan-kawasan lindung air ini sehingga keterjaminan air untuk mempertahankan sektor pertanian tadi tetap bisa berjalan. Ya. Saat ini sangat banyak, saya kira data mungkin sudah ada berapa banyak kawasan yang fuso. Sementara El Nino kabarnya masih mau berlanjut sampai Maret tahun depan. Nah inilah yang jadi tantangan kita, diantaranya bagaimana kita bisa memposisikan Lampung ya dengan target-target yang ada di dalam roadmap ini, roadmap visi Indonesia Emas, memperhatikan baseline yang ada pada kita. Ya. Masih banyak hal lain mungkin, tapi saya kira batasin dulu, nanti kalaupun perlu kita tambahkan akan saya berikan tanggapan lagi untuk yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.